seru ya. Seperti Nadia nih sekarang, lagi jalan-jalan di kota Binjai, Sumatera Utara. Nah, buat Sobat Bumi yang di rumah nih, kira-kira bisa tebak nggak nih buah khas apa ya dari kota Binjai? Apalagi coba kalau bukan buah rambutan. Tapi nih Sobat Bumi, saking banyaknya buah rambutan di kota Binjai ini, banyak pula nih limbah dari kulit rambutan yang dihasilkan. Tapi tenang aja Sobat Bumi, ada 2 Sobat Bumi kita dari Universitas Negeri Medan mengolah kulit rambutan ini menjadi teh herbal. Seperti apa serunya? Tetap stay tune ya di Bumiku 1. Sobat Bumi, masih terus semangat nambah pengetahuan seputar lingkungan dong? Biar nggak bosan, kali ini kita belajar lingkungan dari Kota Binjai, kota di Sumatera Utara yang terkenal dengan potensi buah rambutannya. Kota Binjai disebut juga dengan Kota Rambutan karena memiliki perkebunan rambutan yang sangat luas, yaitu mencapai 425 hektar. Rambutan merupakan tanaman asli Indonesia. Diduga kuat rambutan Binjai juga merupakan tanaman asli di kota Binjai. Satu pohon rambutan biasanya menghasilkan 1.200 hingga 2.000 buah per tahunnya, atau setara dengan 40 hingga 68 kg per tahun. Pantas saja ya Sobat Bumi, produktivitas buah rambutan di kota ini bisa mencapai 2.400 ton per tahun. Rambutan Binjai adalah salah satu jenis rambutan yang banyak diminati karena rasanya yang manis dan memiliki daging yang tebal. Namun, pemanfaatan bagian buahnya hanya sebatas mengkonsumsi dagingnya saja, sedangkan kulitnya dibuang begitu saja. Tercatat selama musim rambutan, terdapat sekitar 600 ton limbah kulit rambutan yang dihasilkan setiap tahun. Tentunya jumlah ini tergolong tinggi dan menambah jumlah sampah organik di lingkungan. Walau sampah organik dapat terurai oleh alam, tetap saja jika jumlahnya banyak akan menjadi beban bagi lingkungan. Kulit buah memang tidak semanis dagingnya, namun bukan berarti tidak punya manfaat kan Sobat Bumi? Kulit rambutan menjadi salah satu kulit buah yang potensial untuk diolah kembali. Sobat Bumi, bicara mengenai kota Binjai, rambutan, dan sampah kulit rambutan, Sobat Bumi kita Denis Khairunisa dan Aisyah Safitri akan mengajak kita mengolah kulit rambutan menjadi kumbanati atau kulit rambutan banyak guna. Langsung saja kita lihat aksi mereka ya di episode kali ini. Di samping Nadia sudah banyak nih buah khas kota Binjai, yaitu buah rambutan. Dan biasa Sobat Bumi di rumah pasti hanya makan dagingnya saja kan, dan kulitnya dibuang begitu saja. Ujung-ujungnya hanya menjadi limbah di sekitar lingkungan Sobat Bumi. Tapi nih 2 Sobat Bumi kita yaitu Denis dan Asya, dia ini mengolah kulitnya ini menjadi teh herbal dari kulit rambutan. Nah, dia mau ngobrol banyak nih Sobat Bumi sama mereka seputar teh herbal kulit rambutan ini. Ikutin Nadia yuk. Aisyah. Hai Nadia. Wah, kan lagi metik rambutan ya? Iya. Wah, enak banget nih. Nadia pengen nanya nih sama kalian seputar proyek kalian tentang teh herbal dari kulit rambutan ini. Boleh kan? Boleh dong pastinya. Nadia mau tanya dulu nih ke Denis ya. Denis, di kota Binjai ini kan potensi buah rambutannya tinggi banget nih ya. Kita lihat aja di rumah-rumah banyak nih pohon rambutannya. Kenapa sih kalian malah mau memilih kulit rambutannya untuk dimanfaatkan? Karena kan banyak kulitnya. Terus buahnya juga banyak, dan kamu bilang tadi hampir semua rumah itu ada pohon rambutannya. Tapi kan mereka hanya memanfaatkan dari buahnya saja dan terbuang kulitnya begitu saja. Jadi kenapa enggak kita ubah sesuatu yang sudah terbuang menjadi sesuatu yang lebih bernilai, ya kan? Iya, dan Aisyah, kalian kan mengubah kulit rambutannya menjadi teh herbal. Kenapa kalian mau membuatnya menjadi teh herbal? Emang ada kandungan apa sih dari kulit rambutan ini sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui itu dari jurnal, kalau kulit rambutan ini mempunyai bioaktif, jadinya itu ada asam galat, asam elagik, kemudian ada korelagin sama elagik gitu. Jadi sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ada antioksidan yang tinggi dibandingkan buah-buah yang lain gitu. Buat Denis juga nih ya, aku denger nih ya, kalian tuh udah memenangkan suatu perlombaan nih karya tulis dan membawa proyek kalian ini namanya Kumbana Teh nih. Nah, apa sih arti dari yang kalian pilih sebagai namanya itu? Kumbanati ya, yaitu teh kulit rambutan banyak guna. Jadi kebetulan kita ikutin di Agro Industrial Fair Institut Pertanian Bogor.
sekitar bulan Oktoberan kalau nggak salah. Jadi kita lulus sebagai 10 finalis dari nasional seluruh Indonesia, membawa nama Universitas Negeri Medan pastinya. Setelah itu kita ke sana dan alhamdulillah keluar sebagai juara 3. Ah, udah kekumpul juga nih rambutannya. Pengen nyobain nih, kita langsung cobain aja yuk. Boleh? Ini daging buahnya tebal kan? Makanya kota Binjai disebut banyak rambutan. Kita lanjut ngobrol lagi nih ya Denis ya. Nah dia mau nanya nih ya, sebenarnya potensi di kulit rambutannya sendiri di kota Binjai ini tuh ada berapa sih banyaknya? Kalau misalnya, kan kamu juga udah lihat kalau misalnya hampir di seluruh rumah warga Binjai itu punya pohon rambutan. Dan sejauh ini sih masih diolah buahnya aja. Jadi kalau misalnya bisa dihitung-hitung sampai tahun 2011 ini, dan sampai tahun 2011, itu bisa mencapai 1 juta ton kulit rambutan aja. Bayangin itu berapa banyak, segunung kali ya. Jadi kalau misalnya kita bisa olah itu menjadi sesuatu hal yang lebih berguna, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Dan Aisyah melihat fenomena yang segunung tadi itu katanya kulit rambutan, ada nggak sih masyarakat di Binjai yang sudah pernah mengolah sesuatu dari kulit rambutan ini? Nah, berdasarkan penelitian kami itu belum ada gitu masyarakat yang mengolah sebagai kulit rambutan. Jadi kan kami terinspirasi dari situ karena banyaknya kulit rambutan yang berserakan menjadi sampah ataupun limbah, makanya kami membuat kulit rambutan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Karena sejauh ini sih masyarakat Binjai sendiri masih menggunakan kulit rambutan itu sebagai pupuk, selain itu juga sebagai pakan ternak. Hanya sebatas itu aja gitu. Nah kalian dapat dari mana nih kulit rambutannya ini biasanya? Nah, kalau kulit rambutannya sendiri, kami dapatnya itu dari limbah yang berserakan, tapi itu kami sortir lagi gitu, kami pilih kulit yang bagus gitu. Jadi kan di Binjai ini tuh kan banyak pohon rambutan hampir setiap rumah, jadi otomatis itu banyak kulit-kulit yang berserakan karena kan buahnya saja yang dikonsumsi, sementara kalau untuk kulitnya banyak yang dibuang gitu saja, jadi kami kutip secara manual. Dan sejauh ini Denis bagaimana produksinya? Kalian masih membuat sampai sekarang? Sampai sejauh ini sih masih buat ya, cuman kalau misalnya untuk produksi besar-besaran itu kita belum, karena kita harus uji lagi lebih lagi. Nah nanti bagaimana kandungannya, pokoknya keseluruhan kita akan uji lagi supaya semua orang bisa nikmatin gitu. Nah oke, ini kayak kulit rambutannya udah terkumpul nih ya. Nah dia penasaran nih gimana kalau kita olah aja yuk. Sobat Umi, sekarang waktunya nih kita mengolah teh dari kulit rambutan. Nah, Denis kalau Nadia boleh tahu nih, kan jenis rambutan itu ada banyak. Nah, untuk buat teh herbal ini ada jenis khusus yang mesti dipakai? Sebenarnya sih kalau jenis khususnya itu nggak ada ya. Teh rambutan apa aja itu boleh. Cuman karena kita dari Binjai dan Binjai sendiri itu merupakan produksi rambutan terbanyak dan memang kota rambutan juga. Dan aku juga tinggal di situ ya, jadi itu mungkin adalah salah satu yang kenapa aku ambil teh rambutannya itu dari rambutan Binjai. Ya, step pertama kita mesti ngapain dulu nih jadinya? Kita harus cuci kulit dari rambutan-rambutan ini. Ini contoh kulit rambutan yang udah dicuci. Kalau segini nih kira-kira bisa menghasilkan berapa gram atau tehnya? Kurang lebih ini 2 bisa. Mungkin ini untuk porsi 4-5 gelas kayaknya Masih bisa. cukup ini. Cukup. Setelah ini Selanjutnya kita akan potong kecil. kalau teh-teh yang biasanya kan tuh kecil-kecil ya. Nah kalau untuk dari kulit rambutan sendiri tuh potongannya tuh harus kecil juga atau kalian berbeda nih dari teh yang lain? Nah, kalau misalnya untuk potongan sendiri, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi kan kita masih potong pakai pisau, ntar ke hasilnya pasti agak gede-gede. Tapi kalau misalnya kita pengen tuh hasilnya yang lebih kecil-kecil, kita bisa blender lagi gitu, atau motongnya lebih halus lagi gitu. Jadi bisa dengan dipotong atau di blender ya? Tapi sebenarnya sih nggak terlalu ada ketentuan khusus ya gimana. Yang penting kecil-kecil aja. Terus sebenarnya kecil-kecil juga itu supaya proses pengeringannya juga lebih cepat. Itu sih tujuannya.
diapain Denis? Nah, ini saatnya kita jemur kulitnya. Nah, aku bisa jemur dulu ya. Nah, tadi kan udah dijemur. Nah, itu biasanya proses penjemurannya sekitar 1 harian. Jadi biasanya hasil yang kita dapatkan itu yang seperti ini. Seperti ini. Hampir sama ya dengan teh yang seperti biasanya. Ya, benar sekali. Nadia nggak sabar nih Denis dan Asya mau coba rasanya. Itu kita langsung buat aja. Cobain ya. Semoga suka ya. Denis, kalau boleh tahu nih, khasiat dari teh kulit rambutan ini apa ya? Karena berdasarkan jurnal yang kita baca juga, kalau misalnya teh rambutan ini atau rambutan sendiri, kulit rambutan itu punya antioksidan tertinggi dari buah-buah tropis lainnya seperti manggis ataupun yang lainnya. Nah, membedakan dengan teh yang biasanya apa nih kandungannya? Kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya ini kan antioksidannya tinggi banget. Kalau misalnya teh biasa ataupun yang sering kita konsumsi itu dia kan punya tanin. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang kita lihat juga, yang kita baca, kalau misalnya teh rambutan ini itu taninnya itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Karena tanin itu kan banyak sekali yang bisa menyebabkan Alzheimer, kemudian juga penyakit-penyakit lainnya, apalagi untuk anak-anak gitu. Sangat berbahaya ya. Dan tadi juga Nadia kan lihat ya, setelah tadi kita menyeduh ini, ada sisa ampas dari hasil seduhannya ini. Nah, ini bisa diapakan nih, Denis dan Aisyah? Nah, kalau ampasnya sendiri itu kan dia udah lebih kecil kan, otomatis dia proses pembusukannya lebih gampang, jadi bisa dijadikan untuk pupuk, jadi juga berguna untuk lingkungan sendiri. Jadi kita sebenarnya bisa gunain lagi ampasnya itu untuk pupuk rambutan. Jadi dari rambutan ke rambutan lagi. Nah, Sobat Bumi udah lihat kan cara pembuatan teh dari kulit rambutan ini sederhana ya. Dan rasanya pun juga nggak kalah enaknya dengan teh yang biasanya. Seperti teh Rosella yang biasa Sobat Bumi suka minum juga. Selamat mencoba! Sobat Bumi, memanfaatkan potensi lokal dapat dijadikan salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada. Walau kota Binjai sangat identik dengan buah rambutannya, bila tidak dikelola secara optimal, maka suatu saat kelestarian buah ini bisa saja menurun. Untuk mengantisipasinya, Roy, seorang warga asli Binjai, berinisiatif membuat pusat oleh-oleh olahan makanan dari buah rambutan. Pusat oleh-oleh ini diberi nama Royan. Karena menjadi toko satu-satunya yang mengolah buah rambutan, maka toko ini pun menjadi ikon oleh-oleh kota Binjai. Olahan makanan yang populer di toko ini adalah bolu, brownies, sirup, dan manisan kaleng dari buah rambutan. Cara buatnya sebenarnya hampir sama Sobat Bumi dengan cara biasanya. Hanya saja untuk membuat bolu ada penambahan buah rambutan pada adonan. Sedangkan untuk membuat brownies, adonan perlu difermentasi terlebih dahulu dengan sari rambutan. Nah Sobat Bumi, yang namanya buah lokal dan tropis Indonesia bukan hanya rambutan saja loh. Masih banyak buah tropis dan lokal yang belum populer. Supaya lebih populer dan dikenal, Sobat Bumi jangan ragu ya ke Taman Wisata Buah Mekarsari. Di sana Sobat Bumi bisa melihat langsung buah menteng, buah kawista, buah mundu, buah matoa, buah bisbul, buah kapel, dan juga buah rukem. Banyak lagi aneka buah asli Indonesia yang sengaja ditanam di sini untuk menjaga kelestarian hayatinya. Tugas kita sebagai konsumen
mulai beralih mengkonsumsi buah lokal Indonesia agar kelestarian buah ini terus terjaga. Kita lanjut ngobrol nih ya. Nah, pertama nih Nadia mau nanya ke Aisyah dulu nih ya. Nah, selama ini kan limbah kulit rambutan ini udah banyak banget. Nah, di Kota Binjai sendiri nih menjadi masalah lingkungan apa aja nih? Nah, yang pertama tuh seperti yang kita lihat tuh, kalau misalnya ada sampah tuh berserakan, nah kulit rambutan gitu pasti otomatis nggak enak tuh dipandang mata kan, kotor gitu kan. Nah, yang kedua tuh kulit rambutan itu dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap kalau dibiarkan berserakan seperti itu. Jadi itu kan kulit rambutan tuh tebal, jadi untuk terurainya itu butuh waktu lumayan lama. Nah, setelah itu untuk kulit rambutan sendiri, apabila dia ada air gitu kan yang tergenang itu, dia dapat menjadi sarang telur dari nyamuk-nyamuk, otomatis kan sangat berbahaya untuk penduduk sekitar itu. Buat Denis nih ya, kalian kan mengolah limbah agroindustri yaitu limbah kulit rambutan. Nah, menurut kalian nih dampaknya dari limbah agroindustri ini ke lingkungan, sosial, dan ekonomi apa? Kalau ke lingkungan, tadi kan pastinya kita udah bisa membantu untuk pengolahan limbah ya tadi. Kalau misalnya di sosialnya juga dengan kita buat teh kulit rambutan ini, kita nanti juga bisa berinteraksi dengan orang-orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan gitu loh. Kita kan produksi ini untuk bisa mengolah limbah. Jadi kalau misalnya nanti kita kasih tahu satu orang yang ngasih tahu yang lain lagi, akhirnya semua orang bakalan tahu bagaimana cara mengolah limbah itu sendiri gitu loh. Dan makanya dari itu kita buat dua media untuk kita distribusiin Kumbanati ini. Yang pertama promosi langsung dan juga yang tidak langsung. Kalau langsung kita nanti ketemu langsung dengan konsumennya. Kalau misalnya yang secara online, ya itu tadi seperti Twitter dan juga Facebook. Jadi nanti buat semua sahabat bumi yang mau kunjungin Twitter kita di @Kumbanati, kalau di Facebook itu di Kumbanati. Jadi kalau misalnya nanti mau pesen, mau tanya-tanya tentang Kumbanati, tentang rambutan, kulitnya semuanya bisa di situ. Gitu ya. Wah, kalian sudah prepare sekali nih ya dengan proyek kalian. Nah, yang menarik nih buat Nadia nih ya, kalian ini kan merupakan jurusan biologi dan kalian tahu sendiri limbah kulit rambutan ini kan limbah organik, bisa terurai. Tapi kenapa sih, mungkin Aisyah nih yang jawab, kenapa kalian mau memilih kulit rambutan ini? Nah, limbah kulit rambutan ini memang limbah organik dan bisa terurai, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sementara dia belum terurai, jadi dia masih menjadi sampah ataupun limbah yang berserakan yang tidak sedap dipandang mata dan aromanya juga tidak sedap. Jadi ada alangkah baiknya jika kita menggunakan kulit rambutan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa jadi peluang untuk bisnis ke depannya. Jadi bisa dibilang kita itu proses mempercepat gitu loh. Kalau misalnya daripada kita nunggu waktu lagi untuk menguraikan secara alami, kenapa kita nggak buat yang lebih cepatnya aja gitu. Sobat Bumi, sudah tahu kan? Sampah organik seperti kulit rambutan ini bisa kita percepat proses pembusukannya dengan cara memanfaatkannya kembali. Selain dijadikan teh herbal, teh rambutan juga bisa kita gunakan sebagai pewarna alami untuk pakaian. Caranya dengan merebus kulit rambutan dengan air dengan perbandingan bahan yang dipakai 1:10. Artinya 1 kg kulit rambutan per 10 liter air. Rebus bahan hingga air tersisa 2/3 bagian awal. Air rebusan beserta ampas sebaiknya jangan langsung dipakai Sobat Bumi, namun disimpan selama 2-3 hari, baru disaring dan siap digunakan menjadi pewarna. Semakin lama disimpan, maka warna yang dihasilkan pun akan semakin kuat. Dan uniknya, warna yang dihasilkan dari pewarna alami tidak selalu sama dengan warna bahan bakunya. Contohnya saja kulit rambutan. Walau kulitnya berwarna merah, tapi malah menghasilkan warna coklat, bahkan ada juga yang menghasilkan warna kuning tua, hijau, sampai hitam. Selain kulit rambutan, ada juga kulit manggis yang bisa digunakan sebagai pewarna alami. Cara membuatnya juga sama dengan pewarna alami berbahan kulit rambutan. Satu lagi nih yang populer dari kulit manggis, dan tentunya Sobat Bumi juga sudah banyak tahu kalau kulit manggis banyak diekstrak untuk dijadikan obat. Sobat Bumi, kebukti kaya sekali ya kegunaan keanekaragaman hayati flora Indonesia. Dari kulit buah banyak gunanya. Kalau konsumsi buah, jangan lupakan kulitnya.
Siapa tahu muncul inovasi lingkungan lainnya berbahan kulit buah. Kita lanjut ngobrol lagi nih ya, kalau nggak lengkap informasinya nggak seru nih. Nah, buat Aisyah dulu nih ya, nah selama kalian melakukan inovasi ini, pasti kan kalian mencari informasi, mencari data, dan melakukan riset juga. Nah, ada nggak sih kalian menemukan mungkin di luar negeri atau di seluruh Indonesia tuh kulit rambutan sudah dijadikan apa saja? Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kalau kulit rambutan sendiri di luar negeri itu udah pernah dijadiin lotion ataupun sabun. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa kulit rambutan itu sendiri mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi saya juga punya harapan untuk kedepannya, jadi kulit rambutan itu lebih ditambah nilai gunanya sehingga bisa mengurangi limbah di lingkungan, otomatis sekaligus juga menambah pendapatan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Selama ini kan masyarakat Indonesia mengkonsumsi teh dari daun teh. Cukup susah nih nampaknya untuk mensosialisasikan ke masyarakat, apalagi mereka harus mengkonsumsi teh dari sampah kulit rambutan yang kalian buat itu. Nah, ada nggak sih cara jitu nih dari Denis untuk mensosialisasikannya ke masyarakat? Untuk mensosialisasikannya, pastinya kita melakukan itu pelan-pelan ya, karena kan nggak ada sesuatu yang instan juga. Ada banyak sekali tempat-tempat yang dimana kita bisa pasarkan produk kita tadi. Kemudian nanti juga melalui sosial media, bahwasanya Indonesia kan merupakan masyarakat pengguna internetnya terbanyak ya. Jadi kalau misalnya dari Facebook, dari Twitter, kita juga nanti bukan hanya memasarkan produk, tapi kita juga kasih informasi bahwasanya teh rambutan itu begini, teh kulit rambutan itu seperti ini, baik atau tidak, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana seterusnya. Nanti kalian ataupun masyarakat juga bisa tanya sama kita lewat situ gitu loh. Ataupun kalau misalnya pengen ketemu langsung, ataupun kita ngadain sosialisasi, itu juga bisa kita lakukan. Tetapi hal yang paling utama kita lakukan adalah ke lingkungan kita sendiri dulu aja, masing-masing diri kita untuk bisa memperkaya ilmu tentang kulit rambutan itu sendiri gitu loh. Makasih ya buat Denis dan Aisyah atas sama-sama. sharing-sharingnya. Sobat Bumi, melimpahnya limbah di lingkungan kita ternyata bukan momok yang menakutkan ya. Seperti Sobat Bumi kita nih di Kota Binjai nih, mereka bisa mengolah limbah kulit rambutan menjadi teh herbal. Apalagi informasi dari mereka antioksidannya tinggi sekali. Bagus tuh Sobat Bumi yang di rumah kalau mau mencoba dan bisa tanya-tanya langsung sama mereka. Nah Sobat Bumi, kalau yang mau nanya langsung aja follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Ditunggu juga ya komen-komennya dan saksikan terus nih episode-episode lainnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah menariknya juga. Kalau gitu Nada pamit dulu ya. Denis, Aisyah, kita sama-sama yuk sebutin tagline di Bumiku1. Bumiku1, lestarikan selalu ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.